pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Wah, ini senang banget. Kali ini balik lagi di podcast Duduk Besembang. Tepuk tangannya dulu. Nah, di podcast kali ini tuh kalau biasanya banyak sekali narasumber yang sudah warawiri, ya kan? Nah, termasuk juga narasumber yang kali ini itu tuh mereka sudah biasa untuk bolak-balik di layar kaca TVRI yang selalu menghiasi program-program seru yang Anda saksikan setiap harinya. Nah, bersama saya Ogi Andri Biaryadi dan tentunya kita juga akan mengenal siapa-siapa aja sih narasumber kita yang sudah hadir di podcast Duduk Besembang. Tuh, terus juga nanti kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya suka duka mereka dalam pekerjaannya atau kehidupan sehari-harinya. Terus juga apalagi ya, kita juga nanti akan ada pokoknya banyak sekali lah yang akan keseruan kita dan banyak sekali yang akan wah ini mengejutkan. Perdana kita disatukan ya. Perdana kita disatukan. Nah, kita berkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Langsung aja dari sudut paling sebelah kanan ada Meza Trihandayani. Luar biasa, centil sekali kamu. Nah. Oh, nanti dulu itu. Sabar. Sabarlah, habis kenalan dulu lah kita cheersnya. Nah, sebelahnya Meza sudah ada Lisa Idah. Emang udah kenalan dia? Sudah dong tadi kan ya? udah hai. Lisa Idah, saya kenalkan dulu. Ada Lisa Idah. Bukan. Berarti gak kenal, gak perlu lagi. Ya sudah. Di sebelahnya Lisa Idah yang paling tengah ada Asa Marsita. Nih luar biasa sekali. Dan juga yang paling terakhir nih adik bungsu kita ada Desi Arabia pula, Sri Wahyumi Putri. Nah ada satu lagi sebenarnya Desi Anavia tapi ya lagi berhalangan hadir karena juga ada kegiatan off air juga pemirsa. Nih kali ini sebelum kita mulai kita mau cheers dulu. Ya kan? Ini karena masih suasana ini juga halal bihalal. Cheers. Oh nggak usah, saya sendiri aja ya. Yaudah. Pemirsa juga minum. Maaf ini nggak ada sponsornya, jadi kita air biasa aja dulu ya. Yaudah. Nah ini. Kita ini kan udah kenalan tadi. Tarik napas dulu sih kayaknya. Oh tarik napas dulu. Tarik napas dulu. Kayaknya pertanyaannya lebih berat. Lebih berat ini dari. Biasanya kita nanya-nanya, sekarang kita nanya ya. Betul. Ini agak susah juga bagi saya pemirsa karena saya the only one ya di sini ya. Ada pendengar sama host ya. Nah, nih kan kesehariannya suka mondar-mandir di layar TVRI. Neza, Lisaida, Asa, sama Yuni. Nah, ini suka dukanya jadi seorang penyiar itu apa sih? Dari Yuni lah. Sukanya dulu. Sukanya jadi penyiar di TVRI Kepri. Sukanya dulu deh ya. Sukanya itu kerjanya lebih fleksibel, lebih bisa gampang ngomong anak karena Yuni baru ibu satu anak. Tentunya perlu waktu yang banyak untuk anak, berat banget. Jadi dengan adanya TVRI ini membantu emak-emak dalam mengurus anak gitu karena kerjanya fleksibel cuma 1 jam. Kalau untuk dukanya jangan suka dulu. Sukanya kan tadi udah. Oh udah. Ya udah. Mau semua suka dulu atau kayaknya langsung suka dulu deh. Suka dulu ya. Suka dulu. Itu tadi sukanya berarti fleksibel, bisa ngomong anak karena udah menjadi ibu satu anak. Ibu satu anak Halo Eren. Luar biasa. Eren anaknya luar biasa cakep juga pemirsa. Jangan lupa yang mau jadi menantu dari Yuni. Udah di-tag dari sekarang. Kayak mana ini loh? Bukan dari sekarang. Bukan dari sekarang pendaftaran calon menantu ya. IG-nya di mana Mbak? IG-nya di Sri Wahyuni Putri. Jadi yang mau lihat anaknya juga siapa tahu kan mau intip-intip boleh. Ya, buka endorsement juga ya? Buka endorsement juga. Oh, ya boleh. Oke. Ya, Masya Allah. Asa deh, sukanya apa Sa? Sukanya di TVRI ya, banyak sekali sukanya. Selain yang disebutkan Yuni, karena status kita juga sama adalah ibu beranak satu. Terus selain itu ibu beranak satu. Ya. Terus salah satunya juga senangnya di TVRI itu bisa ketemu orang baru yang lebih banyak. Terus salah satunya itu bisa ketemu sama kalian-kalian, itu adalah sebuah anugerah terindah. Peres ya pemirsa ya.
Ini peres ya. Jangan Sebenarnya nggak kayak gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu ya. Sebenarnya kayak gitu ya. Kebutuhan kamera aja ya ini ya. Lalu saya ya, Keasikan di depan kamera ya. Keasikan di depan Iya, kamera. iya. Itulah Apalagi salah satunya tuh senang bertemu sama orang-orang di belakang kamera nih yang lagi ada di belakang kamera luar biasa. luar biasa Dan loh. tentunya sama kalian-kalian juga. Apalagi kalau kita ya ngebawain dialog itu pasti kan kita ketemu dengan narasumber yang berbeda-beda betul. dengan orang-orang luar biasa. Itu sih sukanya. Bisa bantu nagih pulsa juga kalau Paling membanggakan ya. Iya benar. Oke. Nah, yang ini kayaknya sukanya apa sih? Banyak sekali kayaknya. Iya. Bu Lisaidah. Oh, udah selesai. Udah. Sekarang giliran Ibu lagi, Bu. Sukanya apa, Bu? Kenapa mesti dipanggil ibu? Yang lain kan enggak. Kayaknya kan Tante. iya terlihat gitu. Udah nampak jadi oma-oma Omanya gitu. Aaron tadi, omanya Aaron dan Aya. Oma-oma masih bisa eksis. Terima kasih TVRI Kepri masih dikasih kesempatan. Tetap muda ya, bersaing tetap ya. Tetap bersaing. Iya. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya agak berbeda. iya, agak Ibu berbeda. bisa glowing kayak mana sih? Ibu di antara para glowing. gadis-gadis ini gitu. Udah bersama. Iya, Oh iya, kalau udah berumur. iya, itu gimana? Saya selalu ketawa bareng mereka. Jadi lupa kalau sebenarnya saya itu generasi 80-an sementara kanan kiri saya generasi 90-an. Iya, Oke. Terus Sukanya. sukanya itu kalau jadi penyiar ya. Sebelumnya terima kasih kepada TVRI Kepri yang udah ngasih kesempatan kepada para perempuan, terutama kami para ibu yang saat ini sudah menjadi ibu dan juga mungkin wanita karir di luar TVRI Kepulauan Riau. Jadi waktunya lebih fleksibel, tapi bukan berarti kami meremehkan TVRI Kepulauan Riau. Tapi mereka TVRI Kepri memberikan kesempatan kepada kami sebagai seorang perempuan untuk bisa tampil eksis seperti itu menjadi seorang penyiar. Nah tentunya kita seneng di situ ketemu orang-orang baru, kemudian ada juga orang-orang lama, mungkin kenalan saya lama, di situ ketemu lagi sebagai narasumber, itu alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Kemudian juga kita masih membagi waktu sebagai seorang ibu yang pengen beraktivitas di luar, kemudian juga pengen juga fokus di rumah, jadi masih bisa kita Fleksibel ya? Iya, selain fleksibel ibu, seperti kita itu punya kemampuan, terus punya keinginan, jadi bisa kita tuangkan seperti itu di TVRI Kepulauan Riau gitu kan. Terus senengnya itu bisa ketawa sama mereka, terutama tim-tim yang banyak yang jamet itu kan di belakang layar. Nah itu seneng Tim kali. jamet ya? Tim jamet, kadang juga kelahi, tapi itu biasa ya. Iya. Itu suka Siapa atau yang jamet? duka? Suka sebenarnya. Oh, itu suka. Yang mana yang jamet, yang mana yang Suka jamet? berkelahi ya? Ketawa-ketawa. Oh, ketawa. Tunjuk aja yang jamet Yang jamet yang mana? Ini Oh ada iya, banyak banget sebenarnya jamet. saya pingin manggil ke layar kaca, tapi nggak bisa dia kalau jamet dimasukin ke sini, biar aja gitu kan. Jadi sukanya itu ketawa terus, jadi kita happy Saya kayak ikut-ikutan gitu. pemirsa, saya mesti ingin ada jadwal. Jadi sekilas itu aja ya Itu aja sukanya. ya, Nanti sukanya. dukanya lebih banyak sepertinya. Aduh, ini berat kalau duka. Neza deh, Neza sukanya Za. Haus kayaknya tadi ya, Za. Maaf ya, Mak Lis. Oh iya, dimaafkan. Kalau suka sih kayaknya udah disebutin semua Udah ya. disebutin Oki. semua. Iya, jadi intinya kalau di TVRI itu kita banyak kenal banyak orang. Iya, betul. Wawasan kita bisa bertambah, bisa apa ya? Menguji kemampuan baru sih. Kemampuan baru. Kemampuan baru ya. Apa? Contohnya? Iya kan di TVRI kan nggak hanya di layar kaca jadi presenter terus baca skrip, itu kan juga ada program lain-lainnya. Nah emang apa kemampuan barunya tuh kayak mana? Misalnya kalian disuruh manjat tebing atau kayak mana sih? Salah satunya kan kayak kita public speaking, gak semua orang bisa public speaking ya kan, gak semua Iya. orang bisa ngomong di depan dengan Semua orang bisa improvisasi. ya. Jadi nggak masalah kalau kita dibayar lebih mahal seperti itu. Saya ikut-ikutan. Modi, halo Modi. Iya, saya juga haus. Saya juga haus. Berapa gitu Udah berani ya? Iya, ya kan soalnya kan banyak pengalaman baru. Kayak misalnya awalnya kalau misal ada program berenang kita bisa jadi ikut berenang. Itu tantangan ya, tantangan. Iya Terima sih. kasih TVRI. Terima kasih TVRI Kepri. Kami udah anak 3 tahun loh. Ah, iya. Kita udah mau 3 tahun pemirsa karena kita juga angkatan pertama ya. Betul. Angkatan pertama. Gak boleh gitu ya.
Ya, semoga generasi-generasi penerus kita itu bisa Iya. lebih hebat dari kita pokoknya. Nah, itu dia. Nggak boleh, kita yang harus lebih Kita hebat. harus lebih hebat, Mereka lebih hebat, kita lebih hebat Lebih lagi. hebat lagi. Walaupun kita udah pakai tongkat nantinya Luar biasa sih. ini, ya kan? Itu dia juga pemirsa, itu tadi sukanya yang kita udah tahu dari Meza, Lisaida, Kak Lis aja lah yang manggilnya ya. Kak Lis saja. Pakai kartu namanya. Oh iya. Kapan lagi panggil Tapi kan tadi Kak Lis Kak- jadi Kak Lisa Ida. Iya, kan, Lisaida kapan manggil lagi? Kak Lis, Kak Tadi kan Lisaida. udah dikasih tahu juga ke pemirsa kalau Iya. 80-an kan. Nggak Nah, itu dia. Hanya Nggak generasi mungkin kan? generasi Oh. 80-an yang paling Generasi eksis itu. 80-an Yang paling, tuh. aduh, Tapi banyak tetap bisa kenangan eksis hidup. ya. Pemirsa duduk bersembang, ada Asa juga, Wahyuni juga tuh. Nah, tadi sukanya. Sebelum saya masuk ke duka, kegiatannya selain jadi presenter tuh apa? Asa? Kegiatan selain jadi presenter. Ya. Seperti yang disebutkan tadi, dari sukanya mungkin pemirsa sudah tahu bahwa kegiatan selain jadi presenter itu adalah menjadi seorang istri yang baik dan juga ibu yang baik. Kirain agen Seorang pulsa tadi kata si Gino. Iya, itu kan usaha bareng suami. Oh, salah usaha. satu. Berarti Kalau usaha itu sebenarnya nggak Asa yang Yang handle handle. itu kan suami, Suami. usaha itu. Ya kalau kita seorang istri ya nerima uangnya aja ya Iya, kan. betul. Betul kan? Luar biasa sih. Itu sukanya menjadi seorang istri. Sukanya menjadi jadi seorang istri. Berarti selain menjadi ibu rumah tangga dan ibu yang baik dan Menjadi juga wanita penerima karir, uang yang baik menjadi juga. ini juga apa namanya kalau investasi ya? Apa investasi? Investasi ya, apa sih penyimpan dana gitu ya? Iya gitu ya. Investasi gitu. Iya Ya, terus gitu. Ini sih baru-baru Apa? ini kegiatan Asa mungkin karena suntuk juga ya selain ini Asa coba buka ini online apa Oh. jualan online. Jualan seperti online, itu. jadi afiliator. Eh, ya salah satunya jadi Salah satunya. afiliator, terus juga Afiliator. jual-jual baju-baju online gitulah gitu. Oh. Apalagi kan kalau baju-baju yang Iya. udah biasa lah ya kalau Iya, kita iya, sebelum iya. hamil dan setelah hamil Heeh. hamil itu kan tubuh kita pasti berubah kan. Iya, iya. Nah, Kayak mana jadi kalau nggak live-nya tuh kayak mana? Kak, sini Kak, beli Kak, 100 ya, dapat di 3 Kak. posting aja gitu fotonya baju-baju Kirain yang ikut muat gitu kan. Iya. 3.10 Bisa jadi. Ayo kakak mampir kakak jadi. murah kak. Caranya Oke. lebih eksklusif kalau Lebih sekarang. eksklusif, ya. Kalau saya dulu di pasar tuh jalan kaki, mbak, 10.003 kan nggak kayak gitu sekarang ya. Sekarang zamannya udah beda ya Kak. Iya, zamannya udah beda. Berarti saldonya banyak ini, sumbernya banyak soalnya. Asa itu dia selain jadi presenter, jadi ibu rumah tangga, terus juga menjelajahi dunia online ya. Online. Kalau Sri Wahyuni, Yuni. Kalau Yuni sama seperti Kak Asa, menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik, dan Iya. tak lupa menjadi istri yang cantik biar suami semakin betah di rumah. Mana Abdi mana Abdi suami mana tadi suami? Suami di mana? Suami. Aduh suami aku mana? Beneran Biar cantik kan apa enggak? sekarang kan banyak perempuan-perempuan tuh jadi harus kita tetap harus menjaga penampilan, apalagi udah menjadi ibu anak satu, tentunya juga tetap harus menjaga penampilan biar suami matanya nggak Betul. Meskipun dasteran tetap lipstikan ya. betul, walaupun nggak mandi. Oke, selain itu apa? Ada usaha kah? Ini juga sama seperti Kak Asa, ini juga ada bisnis kecil-kecilan, Iya. tapi semoga menjadi besar, yaitu ini jualan produk minuman. Jadi untuk yang mau minum-minum itu bisa hubungin ke Yuni Iya. di Instagram sukuri.sna. Catat ini Catat jangan lupa. Masuk ya, tolong ditagih. Masuk, jangan lupa itu. Iklan ya. Sponsor ya. Sponsor. Itu sih untuk sampai saat ini Oke. karena masih punya anak bayi jadi belum bisa Iya. untuk kerja yang lain. Jadi masih butuh kerjaan yang Itu berarti fleksibel. skala rumah tangga juga. Skala rumah tangga Sama juga. kayak saya. Oke. Kak Lis deh. Apa Kak? Yang tua tuh terakhir. Oh yang terakhir. Kak jangan gitu lah, udah disetarakan lo tadi. Jadi udah ngumpulin dulu kayaknya. Iya. Dia kayak Dia paling banyak soalnya. dia lagi. Hidupnya udah terlalu panjang. Jadi banyak gitu dia. Banyaknya. Lagi dibuat kayak proposal apa aja gitu ya. Meza lah dulu. biasa pengusaha. By request dari Kak Lis, Meza apa Za? Selain Kegiatan ya? jadi kegiatan. suami. Istri Mbak. Kok calon suami? Oh mencari calon suami. Maaf ya, maaf udah agak-agak ini ya. Ya maaf ya. Iya. Kalau aku, Iya. aku kebetulan kan memang udah kerja. Jadi ya itu kegiatannya kerja. Terus Kerja. Kerja gitu. kerja. Cuan ya. Cuan. Ya alhamdulillahnya masih diberikan kesempatan bekerja. Kemudian Kerja.
kuliah juga ya. Kuliah juga, nerusin S2 ya. Mantap Luar biasa. Jadi yang Mantap. calon istri yang Baik ya. bisa Ini direkomendasi. iya. bestseller lah, bestseller istri bestseller. Quality check. Kontrol. Quality control. Kalau quality control nanti ke Kak Lis ya. Oke, itulah ya. Berarti wanita karir juga. Semuanya sih wanita karir sih. Kalau Yuni tadi kan ada bisnis minuman. Iya. Aku juga Bisnis coba-coba. makanannya. Oh, ngeri kali Mbak inilah kerja jadi TVRI, kerja di luar juga, ada bisnis juga. Ya kita wanita tuh harus mandiri, nggak boleh bergantung sama. independent woman. Yes, iya. Karena laki-laki sekarang kan, aduh bahaya ya laki-laki sekarang ya kan. Perempuan itu udah Harus bisa. Ya, gitu. Iya kan gitu. Gitu lah gitu ya. Iya. Itulah ya, Iya. keren banget sih. Nah ini the one and only Kak Lis Saida. Oh iya. Tadi Iya. kata Meza nggak boleh bergantung sama yang bergantung gitu. Iya. Oke. Jadi oh iya masih nggak boleh bergantung. Traveling di otak aku. Iya. Mata si Ipit nih. Jadi seorang Si perempuan Ipit itu mata nih. harus mandiri. Oke. Terus. Tadi apa ya? Jadi lupa saya. Pekerjaan di luar itu ya, di luar TVRI. Oke. Jadi aktivitasnya itu sama sih seperti teman-teman yang lain. Jadi saya ada punya apa ya? Usaha itu cemilan. Kemudian juga online. Berarti Belajar ya kayak kalau dibilang kita berempat nih bisa dibilang apa UMKM ya? Oh Iya. kita sejenis UMKM kan? Iya, iya. ya, Entrepreneur. Entrepreneur. Jadi Biar lebih keren. yang mau Businesswoman. order, yang mau ngemil-ngemil boleh ke kami. Oke, tapi jangan ke IG, langsung ke WhatsApp karena saya kurang pandai. Soalnya IG saya teman-teman tahulah apa isi IG saya gitu kan. Ya udahlah ya. Jadi itulah terus lagi belajar affiliate itu online seperti itu. Jadi ya gitu sih yang jelas di luar itu kegiatan online seperti Iya sih, keren sih semuanya pada punya usaha ya, di samping jadi presenter penyiar gitu. Nggak ada yang mau nanyain saya? Nggak ada. Nggak ada, ya udah nggak apa-apa lah ya. Karena ini judulnya nih perempuan masa kini, pemirsa. Jadi kalau saya nanti pas ada segmennya saya dibantai oleh 4 orang ini ya. Ya, oke dah. Masanya ya. Ada masanya. Nantilah ketika apalah gitu ya, Hari Bapak Nasional mungkin. Oke, nah ini kan tadi suka udah, kerjaan di TVRI udah, kerjaan di luar juga udah, ada usaha juga, dukanya. Jadi seorang wanita karir plus presenter juga, kan ini harus membagi waktunya gitu kan. Terus pasti harus juga ready-nya tuh harus berapa jam sebelum gitu harus udah ready. Nah ini gimana? Kalau Meza dulu deh, dukanya. Kalau dari dari segi penyiar ya. Iya, dari jadi presenter. Dukanya apa yang Sebenarnya pernah bukan dialami? duka ya, cuman kalau sebenarnya bukan duka kalau misalnya kita udah memutuskan mau jadi penyiar, berarti kita udah harus terima konsekuensinya. Kalau jadi penyiar itu otomatis kita harus siap dan siaga gitu. Nah, itu yang agak sedihnya itu kalau misalnya dia berbentrokan sama waktu-waktu penting untuk aktivitas kita yang utama gitu kan. Nah, tapi kita harus profesional juga jadinya, nggak bisa juga kita mengenyampingkan kerjaan kita di TVRI ini gitu. Terus semakin banyak aktivitas kita, kerjaan kita, itu pastinya waktu yang berkurang ya kalau sama keluarga kayak gitu. Cuman ya itu tadi semua tindakan, semua aktivitas yang kita ambil itu pasti ada konsekuensinya. Kan gitu. Itu aja sih. Itulah ya, jadi dukanya adalah kayak gitu tadi ya. Baik, luar biasa sekali sih. Kalau misalnya jadi seorang presenter itu tentu banyak tantangannya juga kan. Nah, selain juga suka pasti ada dukanya gitu. Terus juga nanti kita kayak udah lelah di dunia kerja, terus juga harus ke layar kaca televisi dulu. Oke? Nah, nanti kita sambung lagi. Kita break sebentar ya, pemirsa. Tetap di Duduk Bersembang.
Pemirsa masih di Duduk Basembang. Nah, kita nih udah tadi dengerin banyak sekali lah ya sukanya dari seorang presenter, terus juga para penyiar-penyiar wanita ini, perempuan-perempuan masa kini dan juga masa gitu. Nah, masa gitu sih. Nah, ini kita tadi udah dengar dari Meza. Tadi apa sih? Nggak terlalu. Dia dukanya tadi apa sih? Nggak Iya, terlalu ini tadi. Dukanya ya itu, maksudnya apapun, sebenarnya bukan duka ya. Apa sih? Ya namanya juga hidup, pasti ada masalah gitu. Tantangan kan. kali Iya, ya. tantangan gitu. Apapun kegiatan kita pasti kita harus sudah siap terima konsekuensinya gitu. Iya. Apa? Kalau syuting pernah ngapain aja? Mungkin pernah disuruh nyelam ke danau atau megang buaya atau apa gitu. Buaya di Sebenarnya- sini ya kan. Sebenarnya tantangannya tuh kalau gini nih, kalau misalnya kita dialog atau program apa, terus kata sutradaranya tuh seperti ini, harus seperti ini gitu. Sementara kita ngerasa itu udah nyaman buat kita, tapi belum tentu nyaman untuk yang nonton. Jadi itu kita harus siap dengan tekanan-tekanan. Tekan terus itu. Ya, terus kita harus kayak walaupun mood kita lagi jelek, mood kita lagi kacau balau, punya masalah hidup yang sangat berat. Iya, itu kita harus Jadi tetap pemirsa harus tahu kalau iya kami gitu. ini adalah manusia yang sering berdrama ya. Iya. Sebelum on air kan, kamera on gitu kan, lagi sedih-sedihnya tiba-tiba langsung senyum gitu. Iya. Jadi pernah aku waktu hari itu om aku meninggal. Dia tuh udah kayak bapak sih ya, bapak. Maksudnya deket banget lah bapak. Jadi pas dia meninggal, Kok ketawa sih, Mbak? bukan gitu. Jadi pas dia meninggal hari itu aku harus siaran. Jadwal. Ya ada jadwal. yang sama. Di hari yang sama. Jadi pas lagi live itu mata tuh udah kayak benar-benar harus kayak ya kan itu habis nangis kelihatan. Tapi pas lagi live itu air mata tuh sebenarnya mau jatuh, jadi kayak gimana caranya supaya dia tuh nggak jatuh pas iklan baru kayak netes gitu, terus nanti harus kayak gini lagi biar dia nggak kelihatan basah kayak Itu gitu. live tuh waktu itu. Live ya. Luar biasa ya. Luar biasa sih. Kita harus banyak nyembunyiin sesuatu. Iya. Kalau mau nangis nggak apa-apa loh guys. Nanti luntur. Jangan. Gitu. Mau saya tambahin aja nggak? Siram. Nah itu tadi mungkin dukanya dari si Meza ya. Kalau dari teman-teman yang lain kayak mana? Siapa dulu? Harus Oh, saya harus duluan. Iyalah. Dukanya. Tantangannya banyak sih. Kalau dibilang banyak nggak ya? Kalau Jangan jamet lagi ya. saya nggak jamet. Oh, Jamet saya salah di satu. depannya. Jamet salah Jamet salah satu. satunya penyebab duka kami gitu. Jadi Astagfirullahaladzim. Nggak bercanda Jamet. kalau dibilang nggak ada pasti bohong ya kan, karena kita di sini hampir 3 tahun ya. Pertama kita 10 November ya kita mulai siaran nih di TVRI Kepri 2021. Dari duka pertama kali dong. Duka pertama. Kita mikirkan, aduh gimana sih kita kejelasannya Dari gitu tahap kan. audisi dong. Oh iya audisi, Kayak mana? audisi itu awalnya juga nggak tahu ya kalau ada audisi ya. Tiba-tiba pas lihat media sosial gitu kan kok ada kayak casting untuk cari penyiar gitu kan. Ternyata kesempatan udah nggak ada. Tapi sekali besoknya mencoba menghubungi, soalnya berpikir waktu itu nggak ada salahnya kalau kita nyoba gitu kan. Ternyata nggak ada. Ternyata besok lagi dipanggil, oh ada kesempatan karena masih ada satu teman lagi yang mau ikut casting semalam nggak bisa. Nah ternyata oke waktu itu. Padahal saya lagi demam banget. Bukan jalur belakang tapi gitu. Tetap jalur depan, cuman beda tempatnya. Padahal hari itu lagi demam, habis itu udahlah tengah-tengah malam, jadi akhirnya suruh datang lagi demam. Ya udah akhirnya dites di situ dan alhamdulillah dipanggil, diterima, langsung sembuh deh sakitnya waktu itu. Jadi berikutnya adalah yang kita pertanyakan, kemudian pasti kalau kita mau bekerja itu kita cari tahu ya gimana ini posisi kita, kejelasannya kita waktu itu. Terus Saya ingat banget baju hijau, jilbab baju hitam. hijau, iya. Padahal baju hijau itu nggak masuk frame ya kan. Terus pertama kali saya waktu itu saya perdana dicoba untuk baca berita, untuk live. Jadi saya pakai baju hijau, bunga-bunga, itulah. Sedangkan penyiar kita jangan green screen nih. sementara kita green screen. Bolong dah. Bolong, udah. Jadi perasaan Kalis gimana waktu itu? Perasaan saya, Jadi astagfirullahaladzim. iya, cuman setengah sedih, setengah ya. Namanya perdana kita nggak tahu ya kan. Katanya ibu-ibu dari pasar. Kalau kayak gitu kayak ibu-ibu dari pasar. Nah, Oh, mungkin itu yaudah. juga ya kan dukanya kita tuh kayak Kuat motivasi mental gitu ya kak, kuat mental apapun atau yang enggak, dikomentarin gitu ya, harus waktu kuat itu. mental Tapi ya. seru deh, jadi ya udah besok
oh berarti ini salah, jadi besok diperbaiki seperti itu. Terus kemudian Langsung beli baju, outfitnya langsung pada baru semua. pada baru, meskipun belum ada gajian waktu itu ya 1 bulan gitu, kita masih free gitu. Terus ya kemudian ceritanya juga waktu itu dari rumah nih panas nih, karena saya kendaraannya roda 2 nih, karena deket ya. Jadi waktu itu dari rumah panas nih. Ketika sampai di lampu merah, ternyata hujan lebat gitu, udah nggak bisa minggir lagi. Jadi udah basah Jadi kuyup. kayak mana itu? Basah kuyup. Akhirnya masuk. Kuyup? Iya basah. Kuyup tadi, astagfirullahaladzim. Kuyup. Kuyup loh. Kayaknya waktu itu Ditip, tolong editor ditip gitu ya. Jadi kuyup sampai di kantor itu udah harus mulai. Jadi ya udah deh sambil basah kuyup Dengan audio yang sedingin itu ya. dengan Audio, studio tit lagi, tit pelanggaran 2 kali, pelanggaran 2 kali. Astagfirullah. Saya takut ini bukan duka, pemirsa. Jadi itu Terus mulai dari basah kedinginan ya udah Butuh kehangatan. butuh akhirnya pakai alas. pemirsa saya nggak kuat lah tangan di kamera. Jadi gitu. Kemudian pernah juga waktu siaran itu karena saya biasa ya penyakit perempuan, waktu itu saya agak parah dulu itu. Jadi ketika siaran itu udah nahan banget ini badan udah nggak kuat. Kaki udah seperti nggak menginjak bumi gitu kan. Setelah selesai itu saya pernah pingsan, akhirnya diantar tim pulang. Itu pernah saya ngalamin. Pingsan, Kak? Iya waktu itu pernah. Jadi itu lagi dialog sama ketua KPID kalau tidak salah. Jadi kita harus menahan sampai selesai gitu kan, sampai selesai itu udah. Iya, tapi kita harus tetap berusaha gitu. Itu kan, waktu bagaimana. pertama-tama kali lah ya, Udah awal-awal pertengahan sih. jadi penyiar di TVRI ya. Kadang kita pertengahan penyakit nggak tahu ya, terus Iya, kita benar, harus benar. profesional juga Iya. dituntut profesional Iya seperti sih. itu. Terus kemudian dukanya tuh ketika waktu itu ada apa ya dari pusat ya kalau tak salah ketua Komisi Informasi Pusat. Jadi Lapar ya Mbak, haus dan lapar kayaknya Mbak ini ya. Jadi itu materinya apa belum tahu. Nah di situ kita dituntut harus mau tak mau harus siap seperti itu. Jadi itu sih. Ini ceritanya luar biasa. sambil makan ya pemirsa. Iya. Jadi ya sekilas kalau diceritain banyak ya nggak cukup nanti waktunya banyak di-cut nanti rugi dong. Rugi dong. Rugi dong. Rugi dong. Selain itulah Kak, apa sih kayak selain kan di Bertaruh dengan nyawa. Nah, gitu kan. Ada nggak? pernah nggak Kakak tuh kayak dikontak berapa menit sebelum tiba-tiba Kakak harus gas 100 km per jam gitu dalam berapa menit? Ya, Atau sama komisi atau informasi. terlupa ada jadwal siaran Oh, ada tiba-tiba terlupa pernah. last minute langsung kayak Saya bedak ketiduran. kayak gitu. Saya ketiduran waktu itu, untung Nah. ditelepon sama tim. Jadi kurang 10 Iya. menit. Allah Akbar saya bilang. Jadi ya udah langsung tep langsung lari sampai Jadi, di ya. kantor gitu kan. Untung pas hujan lebat. Iya. Jadi sama tim masih agak dimaklumin sedikit. Kalau enggak mungkin saya Baik ada di loh. kayak gitu. Pasti udah ya. Saya lebih takut itu Iya. daripada yang ganggu-ganggu. Ada Iya. loh yang ganggu di luar nalar manusia di Jangan dong. Jangan dong. saya itu pernah diganggu. diceritain dong. Itu Senang aja diceritain sih. tuh ya. Jangan dong. Pengalaman mistis ya. Iya, pengalaman bisnis ada Ini juga. soalnya nggak masuk di segmen loh. Nggak masuk dari segmen, Nggak masuk tapi di kan segmen saya loh. juga sedih diganggu. Kenapa mereka yang di luar sana juga mengganggu gitu melalui Iya sih, bisikan? itu boleh lah nanti ya. Ha-ha. Kan ini sebenarnya kita nggak pernah bongkar ya, kayak ada nggak pengalaman mistis gitu ya jadi presenter. Tapi ini kan judulnya perempuan masa kini loh, bukan Perempuan mistis gitu. iya perempuan mistis ya. Nah, jadi ya itu nah, aja itulah sih ya. nggak usah terlalu banyak ya. Ya Nanti udah dia muncul pula lagi ya. Manggil bulan ya, ma. Jadi itu deh, Itu ya, nggak usah ya. banyak-banyak. Ya udah, Ah, iya. bagi juga. Asal-asal. Ini kayaknya kalau dari Asa nih kita agak sedikit ini ya. Agak sedikit apa sih namanya kayak menguras perasaan dan emosi jiwa karena juga ini berat gitu ya. Berat banget karena dari jarak tempuh rumah ke studio ini kan lumayan juga jarak tempuhnya cukup jauh ya, Sa. Nah itu. Iya sih kayaknya. Pokoknya kita paling dari jauh ujung deh ke ujung. kayaknya. Iya, dari paling jauh. deh kayaknya. Ini yang mainnya paling jauh nih. Terjauh. Apalagi kalau udah kantor udah pindah ya. Udah pindah. Itu tambah jauh. Tambah Itu jauh. tambah jauh lagi. Biasanya. Iya. Tetap sih yang paling dekat ke Alis juga. Itulah sesuai sebenarnya sesuai dengan doa apa yang kita lakukan Iya. itu. Jadi Betul. prasangka Eh,
prasangka Allah tuh sesuai dengan prasangka umatnya, hambanya. Ketika kita berdoa, minta ya Allah kasih aku kesempatan untuk kerja tapi sambil bisa ngomong anak, bisa kerjain rumah dan dekat dari rumah. Nah ternyata dikabulin kayak Dan gitu. punya Tapi kita template harus makeup langsung positif. kayak jadi gitu. Jadi langsung kayak gitu. Berapa Oke. detik? Nah, Dukanya itu Dukanya. mungkin yang dirasain teman-teman ya mungkin kita sama-sama ngerasain ya kayak gitu kan menghadapi dengan narasumber yang luar biasa kayak gitu harus siap gitu. Salah satunya itu kalau Asa ya dukanya itu karena mungkin jarak tempuh yang cukup jauh, terus dengan status juga sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri yang dimana memang Asa adalah seorang ibu yang memang ngomong anak tuh sendiri gitu, nggak ada yang ngebantuin, jadi memang Asa sama suami gitu, Oh, jadi nggak harus pakai nggak pakai babysitter. babysitter, nggak dijagain neneknya gitu. Jadi memang kami di rumah tuh cuma bertiga, jadi harus dengan kondisi kami punya usaha beberapa tempat yang harus dihandle, terus harus bagi waktunya. Jadi terkadang itu sering pergi itu kayak beberapa menit gitu sebelum. Jadi memang kadang pergi itu ya Bang ya, dengan kecepatan motor itu 85, 90, sampai pernah segitunya gitu kan. Karena takut, kan harus ngitung waktu nih, berapa menit nih sampai di situ, melewati berapa lampu merah, seperti itu kan. Macet lagi. Macet ya kan? lagi. Kondisi kita tahu lah ya Tanjung Pinang dengan kondisi cuaca yang tidak menentu. Kadang hujan di tengah jalan harus berhenti, harus kita pakai mantel karena kita masih pakai roda 2 kan. Semoga kedepannya bisa pakai roda 4. Nah, jadi pernah sempat ada kejadian waktu itu mau siaran. Itu waktu itu nggak salah tahun kemarin dekat ulang tahun kita ya TVRI waktu itu. Terus mau siaran, terus ada rapat nih. Bang Waki udah ngomongin juga ada rapat nih jam 2 gitu kan. Ada rapat jam 2, jam 3-nya mau siaran. Udah siap-siap nih dong pakai outfit mau siaran. Nggak ngebut karena cuma rapat aja ya Bang ya gitu. Jadi terus pas jalan itu di simpang bandara, mungkin kalau pemirsa yang nonton tahu ya putaran bandara itu. Jadi menurut Asa sudah jalan dengan rules Asa gitu, dengan jalannya Asa gitu. Tapi kita kan nggak tahu, terkadang kita yang jalannya hati-hati tapi orang yang mungkin nggak hati-hati. Akhirnya diserempet mobil waktu itu. mobil sah itu. Diserempet mobil. Nggak tahu waktu itu tuh kayak pas diserempet itu tahu Bang apa yang kepikiran sama Asa? Wajah Asa gitu. Yang bilang, aduh mau siaran nih. Karena iya gitu kan. Karena betul-betul kalau wajah kenapa-napa harus recovery lagi kita kan untuk perbaikan, terus nggak siaran kita berapa kali. Pokoknya memang wajah gitu. Nah, untuk fotonya bisa dilihat di layar ini, pemirsa ya. Jadi ada Asa menggunakan perban di sininya. Waktu saat itu tuh mau jadi juri juga Mau ya. jadi Iya, bukan penjurian. mau ada Juri lah, penjurian Iya ada untuk juri kelompok juga. presenter. Terus 3 hari setelah itu ada mau yang di Armada itu. Nah, iya. Nah itu udah tuh. ada kontrak lah tibanya kayak Kontrak, gitu. Nah itu bener. serius itu memang masuk pikiran banget. Padahal itu kaki tuh serasa kayak patah tulang tuh Bang waktu itu. Akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Ya untung yang tabrak itu mereka mau bertanggung jawab. Nah nggak lama setelah itu alhamdulillah senangnya di TVRI ini kita punya tim yang solid banget. Jadi ketika tahu ada timnya yang kecelakaan mereka langsung pergi ke rumah sakit nengokin gitu. Luar biasa. Dan Itu ada yang sih. siap siaga juga last minute. Iya, nah, luar biasa itu sih ya. Tinggalan dia. Iya. Senangnya bisa bertemu dengan kalian-kalian adalah ya salah satunya bisa mengerti dengan keadaan. Jadi ketika kita ada sesuatu yang mungkin nggak bisa, ya kita nggak tahu ya namanya. Itu kan secara tiba-tiba ya kecelakaan. Akhirnya ada teman yang bisa gantiin. Ya itu sih dukanya. Kadang kita kalau harus keluar kota juga ya pernah ngalamin juga itu sambil mabuk karena pas itu tuh mau nyari makan lagi nahan lapar habis itu akhirnya masuk angin kayak gitu. Itu kalau udah lambat makan kita kan tau lah ya kalau penderita asam lambung gitu. Mungkin itulah ya itu yang Asa bilang kita tuh kayaknya manusia yang banyak dramanya di depan kamera. Kayak kita tuh drama hidup kita gitu loh yang mungkin harus sebelum kameranya on kita kayak nahan sakit, tapi setelah kamera on kita harus kembali tersenyum gitu kan. Mereka curhat pemirsa. Iya. nggak apa-apa ya kita curhat Nggak ya apa-apa kita kan. curhat. Apa ya, Karena kapan lagi biasanya kan? kan kita yang nanyain, sekarang kan kita ditanya. Iya, Jadi iya. ini waktunya kita, sesinya kita untuk Iya sih, mengutarain semuanya. mengutarakan. Atau mungkin Bang Oki ada yang mau diutarain? Enggak, jangan pemirsa ya.
ini belum saatnya. Saya masih mau punya jadwal. Gak, pasti banyak lah suka dukanya juga kan, apalagi sama teman-teman yang kayaknya juga kan seorang ibu gitu ya, kayak Nggak nanya, kalian pernah nggak sih ngerasa bosen atau capek gitu? nah itu karena setiap mereka bosan dan capek, saya yang untung pemirsa sebenarnya ya. Nah, pernah nggak kayak misalnya ini kan anak nih sebenarnya lagi sakit atau di rumah lagi ada suasana yang nggak enak gitu, tiba-tiba harus siaran atau di kantor tiba-tiba lagi udah hektik dengan kerjaan atau ada, biasalah kalau di kantor kan ketemu dengan orang atau apalagi di bidang pelayanan tuh kan pasti banyak juga kan suka dukanya. Jadi waktu itu saya lagi ditugasin LC nih, laporan Live Cross itu kan harus laporan ke pusat tuh. Jadi waktu sebelum 17 Agustus, tapi kita harus ngelaporin berita dari Anambas, pengibaran bendera di bawah laut. Sekitar 10 meter ya. Jadi pas kita udah on kamera nih, udah di depan, udah ditelepon dari pusat, kamu udah harus siap, harus menyampaikan laporan. Tiba-tiba saya dapat telepon dari suami nih. Aduh, saya jadi merinding kalau ingat itu, saya pengen nangis gitu loh. Apa namanya? Itu tuh kayak kita tuh harus nyelesain tanggung jawab kita gitu kan, tanggung jawab kita tuh harus selesai. Tapi ketika kita dapat telepon, halo, anakmu lagi di rumah sakit, lagi di UGD sekarang, kayak gitu. Tiba-tiba gitu ya? Iya, tiba-tiba, karena saya pergi itu saya udah pamitan, baik-baik aja gitu, semuanya baik-baik aja. Ketika saya udah berdiri di depan kamera harus ngelaporin dari pusat, karena itu udah memang waktunya saya yang harus ngomong. Jadi saya berpikiran saya harus ninggalin kamera ini atau saya harus lari ke rumah sakit, ke UGD, karena anak saya dengar suaranya udah nangis-nangis, teriak-teriak. Ternyata patah tulang lengan kanannya karena main sepeda. Jadi waktu itu jatuh, lengannya pas dicek itu udah sedikit memang parah dan harus dioperasi. Malam besoknya itu harus dioperasi juga, malam bawa masuk, besok pagi-pagi itu pas 17 Agustus akhirnya kami nggak bisa lihat orang upacara, nggak bisa apa. Jadi upacara 17 Agustus kemerdekaan kami itu ya di dalam ruangan operasi waktu itu. Gitu. Padahal pas ditinggal sebelum pergi ke kantor tuh udah masih baik-baik aja ya? Masih baik-baik aja, saya udah permisi kan. Jadi ketika suami nelpon, ini anaknya masuk rumah sakit, patah tulang. Itu saya udah nggak konsentrasi tuh di depan kamera. Nah itu kita bagaimana kita harus tetap menjaga konsentrasi kita. Tapi itu ada satu kalimat saya yang salah ketika mereka harus menyelam 10 meter. Saya bilang dengan kedalaman 10 kilometer. Kak, ini harus ketawa atau apa kak? Saya itu udah nggak tahu lagi. Jadi ada pantai, iya pantai Tanjung Moco atau apa waktu itu, saya nyebutnya pocong sampai seperti itu gitu. Udah paniknya udah ya? panik karena kita udah di depan layar, betul. anak udah ayo cepet ke sini karena anak itu nggak mau, harus saya yang dampingin, dia ronsen apa semua, nggak mau sama yang lain gitu kan. Dia takut karena dia memang nggak pernah masuk rumah sakit anak-anak gitu, alhamdulillah. Jadi pas kejadian itu rasanya tuh memang aduh, kalau ingat ya kita harus profesional gitu ya. Nah disitulah ujiannya, apakah kita harus selesaikan pekerjaan kita, harus ini, ternyata kita harus menyelesaikan dua-duanya. Yang satu tanggung jawab kita, yang satu juga itu keluarga kita, kewajiban kita. Seperti itu. Bisa menyelesaikan LC-nya. Iya benar juga ya. Biasa orang udah yang kayak ini ya, gagap-gagap gitu. Ya sebenarnya udah kita udah nggak tahu lagi lah ya, berdiri tapi udah nggak seperti berdiri waktu itu gitu. Ya gitu sih kalau ingat. Ya, tapi semuanya itu nggak ada yang perlu ditangisi, nggak ada yang perlu disesali karena semua itu memang udah ada jalan takdir kita masing-masing gitu kan. Itulah namanya kalau kita sudah di depan kamera, sudah live gitu ya, sudah semuanya harus disingkirkan tanpa pemirsa tahu di belakang layar kita itu seperti apa gitu itu kan. dia. Kadang apa yang terlihat di depan layar kaca itu belum tentu sama dengan apa yang keadaan sebenarnya gitu. Nah seperti tadi kita juga sama Sri Wahyuni Putri, tapi ya biasalah pemirsa, namanya juga ibu ya. Nah ini jadi apalagi sama menyusui juga, ya. seperti biasa menyusui gitu kan, baru juga itulah mungkin dukanya ya Bang ya. Nah itu dia suka dukanya tadi ya, anak tiba-tiba nangis, jadi Yuni harus segera untuk ke belakang sebentar, tapi nggak apa-apa. Nanti kita lanjutkan lagi sama Yuni gimana dukanya. Nah ini sekarang nih kita tadi udah semuanya, sekarang kita mau main di games lagi. Dah. Oke, nggak apa-apa main. Saya lagi langsung nggak konsen setelah bercerita ke masa lalu gitu Ke ya masa kan. lalu. nggak konsen. Terbawa lagi perasaan. Terbawa lagi perasaan. Tadi mau coba ini kan, Mau coba? mau bantuin. Bantuin. Biar lebih ini ya.
terus kita peluk-peluk gitu ya. Peluk-peluk. Kadang merasa bersalah nggak sih kita tuh sebagai seorang ibu gitu kan? Aku tinggalin pas waktu maghrib, aku nggak ngeliatin, tiba-tiba denger-denger udah musibah kayak gitu sih. Kayak gimana ya? Kayak kita mau pengen meninggalkan, terkadang bosan, tapi ya semua hidup itu adalah pilihan ya kan. Gitu. Tentunya juga pasti perempuan-perempuan hebat di luar sana juga tentunya merasakan hal yang sama ya. Gitu ya. Nah, ini kan hanya sebagian kecil aja, ada keempat orang yang luar biasa ini yang kebetulan mereka juga presenter dari TVRI juga, yang sering juga bolak-balik dari TVRI Nasional dan juga TVRI Kepulauan Riau juga. Nah, sekarang kita mau ngapain lagi nih? Udah suasana hatinya udah oke belum? Udah. Oke ya. Bawa dulu. Kita mau bawa dulu. Kita nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Ke mana? Jangan dong. Nah, Yuni udah siap masuk Yuni. iya. Masuk aja. Ha. Ini pemirsa. Sekarang kita udah undang lagi Sri Wahyuni Putri. Langsung. Yun. Oh, belum ini ya, masih. Yuk, kita sambil nunggu Yuni mungkin apalagi ya? Itu kan tadi dari suka duka jadi penyiar untuk di luar ya, Ada secara rasa keseluruhan. bosen nggak sih? Itu dia. Tadi saya mau nanyain. Enggak. Inilah. Kadang udah deh males lah aku kayak gitu loh. Kalau nggak aku sih? bosan hidup. Itu tapi pernah loh. Siapa Bosannya tuh- bosan hidup? Kakak bosan hidup. Iya, maksudnya tuh saking kan orang ngelihat kita tuh kayak Enak misalnya ya. aku gitu kan. Maksudnya orang selalu bilang enak ya gitu. Karena nggak pernah nunjukin gitu, nggak pernah nunjukin susahnya, kayak sedihnya gitu. Iya. Padahal sebenarnya yang kita yang apa semua hal yang kita jalani itu bikin semerawut gitu kayak kayak kepala tuh rasanya mau pecah Iya. gitu. Tapi kok nggak pernah terlihat? Orang mungkin nggak tahu ya Iya kalau sih. kita tuh dengan masalah kita mungkin ada masalah besar yang kita nggak lihatin ya gitu ke orang-orang gitu. Ya Nggak apa-apa luar biasa loh. dari Cerita kalau- aja loh, sama nangis aja loh. salah. Kami malu perempuan-perempuan tuh mau lu mau nangis. Kalau Kalau kalian nangis, biasanya saya juga senyum-senyum di nangis, depan Bu. kamera ya. Iya loh. Kalau Asa tuh ya mungkin yang berbedanya dari kalian ya. Kalau kita udah ngomongin keluarga itu kan rasanya sedih ya. Iya. Mungkin kalau Asa bedanya dari kalian itu kalau kalian kan dekat sama keluarga gitu kan, dekat sama orang tua. Iya sih. Kalau Asa kan memang setelah nikah datang ke Tanjung Pinang itu memang nggak punya siapapun, nggak ada keluarga, emang sama suami aja kenalnya sama keluarga suami gitu. Jadi teman-teman tuh nggak punya satupun, alhamdulillah mungkin dengan skill yang kita punya, terus bisa bergabung di TVRI, kenal banyak teman-teman, terus bisa jauh. Jadi kadang ngerasain ya Kak, kalau anak lagi sakit gitu kan, atau kita lagi sakit terus kita harus kuat-kuatin, terus kita jauh dari orang tua gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus bisa ngebagi waktu, kayak kita harus nahan sakit kita gitu demi anak gitu. Kalian tahu baby blues kan? Baby blues mungkin pernah dengar ya baby blues. Dan Asa ngelewatin fase itu gitu. Fase baby blues di mana kita nyakitin diri kita sendiri, di mana kita mukulin diri kita sendiri, di mana kita merasa kita tuh nggak ada artinya kayak gitu. Dan Asa ngelewatin fase itu karena apa? Karena bayangin dari Asa lahir sampai Asa berada di sebelum nikah ini Kak ya, dari Asa lahir sampai sebelum nikah Asa nggak pernah jauh sekalipun sama orang tua, sampai kuliah nggak pernah. Jadi setelah nikah jauh dari orang tua kayak gimana ya, tiba-tiba gitu kayak terkejut gitu kan dengan situasi harus jadi seorang istri, tiba-tiba hamil, tiba-tiba punya anak, tiba-tiba harus ngurus rumah tangga, tiba-tiba harus ngurus keuangan kayak gitu kan. Jadi itu sih sedihnya gitu. Terus kita nggak punya ilmu untuk gimana cara ngurusin anak. Kalau biasa mungkin orang dibantuin neneknya, dijagain neneknya. Dan ini Asa bayangkan anak usia 2 minggu, Asa harus mandiin sendiri, Asa harus nyusuin, siapin makan. Memang sendiri di rumah kan waktu itu posisinya suami kerja kan. Jadi memang berdua sama anak dengan kondisi seperti itu. Sampai memang pernah nyakitin diri sendiri itu ternyata ada ya. Fase-fase di mana orang ngalamin baby blues seperti itu tuh ada dan memang sakit. Padahal awalnya kayak nggak ngebayangin. Iya nggak ngebayangin kok kalau sebisa. ternyata sekuat ini ya ibu-ibu yang berjuang sendiri ngebesarin anaknya seperti itu. Jauh dari orang-orang tersayang, jauh dari orang tua gitu. Oke ada suami, tapi kan suami kan juga harus kerja, ninggalin kita. Mau nggak mau kan kita harus cuma berdua sih sama anak gitu. Ya itu sih sedihnya gitu, harus bisa ngebagi waktu ya. Untungnya Gimana waktu itu struggle-nya, Sa?
Gimana ya Bang ya? Kalau diceritain sedih sih. Gak apa-apa loh. Sedih lah pokoknya. Ya itulah yang baby blues itu, nyakitin diri sendiri sampai akhirnya tahu nggak, gara-gara itu suami Asa memutuskan untuk berhenti kerja. Gara-gara itu. Luar Ya, biasa alhamdulillah. suaminya. Iya. Ya alhamdulillahnya Maaf untuk dapat Abi. ya alhamdulillah dapat suami yang pengertian kayak gitu. Alhamdulillah dapat suami yang pengertian, terus dikasih Allah mungkin kemudahan kayak gitu kan, punya anak yang pengertian, yang nggak rewel. Ya kata Kak Lis tadi lah. Dan alhamdulillah, masya Allah, anaknya Asa juga pinter ya. Alhamdulillahnya, Iya, alhamdulillahnya pengertian itu. banget ya. Ya itu seperti kata Kak Lis tadi kan, kita tuh Allah tuh kan tergantung prasangka umatnya. Kalau kita berprasangka baik, kita positif, ini segala macamnya pasti ya itulah kayak kita tahu lah mungkin kan kayak mana Kak Lis berjuang harus mengantarkan pesanan yang segitu banyak dengan kondisi jadwal siaran, dengan kondisi tahu cuaca Tanjung Pinang yang begitu panasnya gitu. Dan itu harus kita pakai roda 2 menempuh semua itu gitu kan. Harus kita lewatin semua gitu. Iya sih. Iya kan? Apalagi jauh gitu ya. Cuma kan mungkin pertanyaannya, kalian kan punya suami, kenapa emang nggak cukup gaji dari suami? Kenapa kalian harus bekerja juga? Pertanyaan yang sering, yang mungkin Iya, apa tidak sih? cukup ya. Apa sih yang mau dikejar Ya sebagai apa sih yang mau seorang dikejar? perempuan Udah gitu? nyiar, terus Iya. jualan lagi. Emang nggak digaji? Emang nggak dikasih sama suaminya? Mungkin salah satunya yang dikatakan Kak Meza tadi, bahwa kita juga harus menjadi perempuan mandiri. Kenapa harus jadi perempuan mandiri? Kita nggak tahu nih ya ke depannya kita bagaimana kehidupan kita. Pemirsa tahu uang pendidikan itu cukup besar gitu kan, kita harus bisa di situ. Kita nggak tahu kondisi keuangan kita gimana, kondisi keuangan suami gimana, apalagi kalau seorang pengusaha yang tidak nentu ya, yang tidak punya gaji tetap gitu kan. Ya kita harus mau nggak mau ya Kak, harus siap ngebantu. Kita juga punya keluarga yang harus kita bantu gitu kan. Itu mungkin salah satu yang membuat kami tetap berusaha untuk nyari sampingan, untuk mencari tambahan seperti Kayak itu. kami lah, kayak yang anak saya jatuh habis itu patah tulang, kan kita nggak tahu Betul. musibah yang seperti itu ya Iya. kan, uang dari mana Betul, ketika betul, kita betul. harus anak-anak harus Setidaknya ada ini ya tabungannya ya. Nah ini juga nih kita undang lagi lah Yun, gabung lagi Yun sama kita Yun. Salah satunya yang kita dengarkan. Kita dengarkan juga apa tadi dukanya kan belum. Dukanya. Tadi Mendengar dari belakang layar ini cukup Iya. terharu dan pengen meluk. peluk dong, girls. Saya juga jangan deh. Sana kita harus bawa happy walaupun sedih ya. Karena terkadang mungkin ada cerita kita tuh sama gitu, Pasti perjuangan yang kita sih, ngelewatin saya rasa. sama gitu Walaupun kan. sebenarnya kan yang udah jadi ibu 3 nih, kan yang 2 lagi masih inilah ya, coming soon ya, coming soon sebentar lagi. Si Asa kita juga tahu ya kondisinya bagaimana orang tuanya saat ini kondisinya. Jadi dia harus sambil kerja sambil merawat orang tuanya gitu kan, yang kondisinya sedang kurang bagus ya. Kita membantu ekonomi. Betul-betul. Iya, walaupun tidak banyak, tetapi setidaknya ada pegangan ya. Itu. Gak apa-apa lo, curhat aja lo di sini. Ini tuh kayak, Iya. ini saatnya untuk kita tuh kayak kita kan jarang ketemu juga Iya sih, satu mungkin friend. di satu sisi Hah? kayak gini ya. Enggak diketawain enggak? Di satu sisi mungkin kayak Kak Meza pasti bimbang ya. Kayak dengan jadwal yang begitu banyak, tapi harus tetap nemenin orang tua, kan takut ngelewatin momen-momen dengan orang tua ya, apalagi di masa-masa sakitnya ya Kak Mei. Tapi tetap harus dijalanin gitu, tetap harus dilanjutkan kerjaannya, karena kan mau nggak mau kan pasti ada target yang Kak Meza capai gitu. Pasti Coba di situ Za, sih sedihnya. coba Za ceritain Za. Mau buat aku nangis. Sebenarnya aku orangnya tuh, mungkin aku pernah, aku tuh dulu orangnya ceria gitu. Maksudnya kayak apa-apa aku share gitu. Tapi ada di satu titik dimana itulah titik terpuruknya aku, kayak aku tuh kayak pokoknya di dalam hati itu aku nggak mau cerita ke siapapun. Bahkan sama keluarga atau orang tua sekalipun. Jadi apapun itu aku pendam sendiri, terus aku selesain sendiri karena aku percaya masalah itu apapun masalahnya yang bisa nyelesain tuh diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau cerita, mau minta solusi atau apa, ya udah kita doa aja, sholat aja gitu. Karena Allah tuh nggak akan mungkin muji hambanya di luar kemampuan hamba itu sendiri. Jadi makanya kadang waktu itu memang sebenarnya kelemahan kita nih semua sama, orang tua, keluarga, ya kan. Jadi kalau misalnya tahu orang tua tuh sakit, apalagi kayak kita nih banyak kegiatan, banyak aktivitas, tapi yang diharapkan dari orang tua tuh cuman kita nih gitu, karena dia nyamannya mungkin sama kita gitu kan, kayak senengnya sama kita gitu. Pernah lah terdengar misalnya, emang
kamu berapa beradik gitu. Ya adik beradik memang banyak, tapi kan mereka juga punya keluarga masing-masing dan nggak bisa nih waktu itu, nggak mungkin orang tua kita telantarin gitu aja. Kebetulan kami yang single ya. Maksudnya ya aku juga punya kegiatan ya, kalau kayak gitu bakal berdebat sama-sama saudara gitu kan. Jadi siapa nih yang mau ngurus orang tua? Jadi aku kadang ada juga kesel gitu sedihnya, ya Allah. Maksudnya kayak berdoa lah, semoga yang ngomongin itu, kita nggak mau doa yang jahat, cuman semoga yang ngomong-ngomong itu tuh orang tua keluarganya tuh pada saat jadi nggak ngerasain apa yang kita rasain gitu. Karena betul-betul kalau misalnya orang tua kita tuh sakit, kita tuh nggak bisa fokus apa-apa gitu. Karena aku ngerasa karena aku ngerasa mau sehebat apapun aku, sukses apapun aku, kayak misalnya seberhasilnya apapun aku, apapun yang bisa aku gapai di dunia ini, tapi kalau misalnya orang tua aku tuh sakit atau misalnya nggak bahagia, kayaknya rasanya sia-sia percuma padahal gitu. kita udah untuk kebahagiaan dia gitu ya. Karena mungkin aku belum nikah ya, jadi kebahagiaan aku tuh yang ngeliat orang tua aku bahagia gitu. Apa yang aku punya ya untuk orang tua aku gitu. Makanya aku kayak nanamin di dalam diri aku sendiri, kayak Allah tuh kasih kemampuan ke kita, ke hambanya itu dengan unlimited gitu, dengan kemampuan yang unlimited. Jadi kenapa kita nggak break our limit gitu? Maksudnya ya apapun yang kita bisa lakukan ya lakukan gitu. Ya, jadi itu tadi seperti itu. Betul sih. Tapi Jadi- orang tua semua masih sehat. Ya. Neza lengkap masih. Masih alhamdulillah. Cuman ya struggle-nya itu tadi ya. Gitu. Iya. Kalau Asa karena jauh ya. Iya sih. Gimana sih perasaannya sih? Udah jauh. Pernah ada di satu posisi, waktu itu Asa nggak salah kerja juga masih di TVRI, terus kerja juga di luar di salah satu perusahaan kan. Ya jangankan itu, kita dekat sama orang tua aja, orang tua sakit aja kita sedihnya luar biasa. Apalagi nih kalau misalnya kita jauh dari orang tua terus dengar orang tua sakit, itu tiba-tiba dengar orang tua masuk IGD, udah nggak bisa ngomong lagi, tuh pasti sedih kali ya. Ya itulah, karena Asa memang perdana ngerantau gitu, pernah ngerantau jauh dari orang tua dari lahir sampai kuliah, itu memang dekatnya sama orang tua Bang. Jadi ketika jauh dari orang tua tuh kayak gini mikir ya, di satu sisi ya dengan posisi hidup sekarang ini kayak udah alhamdulillah banget gitu kan, tapi di satu sisi kayak aduh kecepatan nggak ya dengan status menjadi seorang ini, karena belum bisa bareng-bareng sama orang tua tuh lebih lama gitu. Ya orang tua juga, karena orang tua juga udah sah gitu kan, jadi kayak aduh gimana ya, kayak kita nggak bisa ngasih lebih ke orang tua. Salah satunya mungkin yang bisa ngebahagiain orang tua tuh kalau kita jauh itu cuman ya ibaratnya ngirim kayak gitu kan, atau nelfon tiap hari, video call tiap hari. Contohnya aja kayak Ayasha kan, anak Asa sendiri harus jauh dari orang tuanya ya. Dengan memperkenalkan orang tuanya, untungnya sekarang sudah ada media sosial, kita bisa video call tiap hari. Ya dengan cara itu, terus dengan cara bagi waktu, ketemunya tuh sekali 2 tahun. Kita kan gak tahu umur orang tua ya gitu. Jadi itu sih susahnya, jadi mungkin kayak yang dirasain Kak Meza, orang tua sakit. Susah ya. Karena kan harus pakai jalur Betul, udara juga yang jalur nggak udara, bisa. jauh. Iya. Harus kayak gitu. Itu yang paling ditakutin mungkin sama anak-anak rantau yang jauh dari keluarga gitu. Jadi buat kalian mungkin yang dekat sama orang tua, meskipun kalian sudah status menjadi seorang istri atau menjadi seorang ibu, ingat kalau kalian tuh punya orang tua yang ada yang harus dibahagiain gitu. Meskipun mungkin kita adalah tanggung jawabnya orang tua, kita adalah tanggung jawabnya suami, terus kita juga harus patuhnya kepada suami dibandingkan orang tua, tapi kan kita juga ada orang tua yang harus kita bahagiain. Betul sih. Itu sih yang harus. Luar biasa Ya, sih. apalagi Kak Meza mungkin yang statusnya masih belum menjadi seorang istri, ya inilah mungkin waktunya gitu Iya, untuk Kak betul, Meza. untuk berbakti ya. Betul, sebelum Soalnya menjadi nggak seorang, semua. karena memang betul beda loh gitu. Ketika kita menjadi seorang anak, terus berubah status menjadi seorang istri, itu betul-betul berbeda gitu. Apalagi Bang Oki yang bentar lagi mau jadi seorang suami gitu. Iya sih, saya juga. Ngerasain kalau misalnya, oh gini ya, betul Iya, kata orang ya. betul. Mau berapa tahun pun kita kenal dengan pasangan kita, mau berapa puluh tahun pun ketika kita sudah berhidup bersamanya 24 jam, itu akan nampak sesuatu yang belum pernah kita lihat, sesuatu yang berbeda itu akan kita temukan gitu. Dan itu harus kita jalanin, karena itu udah menjadi pilihan kita kan, harus kita jalanin. Jangan curhat ya kalau masalah pasangan. Pasangan seperti itulah. Yuni, Yuni atau Gimana? Kalis Yuni lah ya dari tadi ya. Baru Yuni. Tapi orang tua masih lengkap. mungkin ini
hampir sama lah dengan Asa Karena karena Yuni ini paling muda di antara kita ini sebenarnya. Iyalah dah. Iya. Iyalah, habis itu Asa baru Oki ya. sama-sama. Dia ngomongnya paling tua ya. Yun, gimana Yun? Untuk orang tua kayaknya perlu tarik napas ya cukup dalam karena ya itu untuk orang tua nggak bisa didefinisikan ya. Yuni 5 bersaudara, perempuan semua dengan orang tua saat ini orang tua perempuan, orang tua sambung. Karena orang tua Yuni, ibu Yuni sudah meninggal di usia Yuni 3 tahun. Ah, muda banget. 3 tahun. Jadi yang kalau orang bilang gimana sih momen Ingat nggak sih anak, momen? ingat nggak sih momennya kamu digendong? Kok nggak akan ingat karena anak-anak zaman dulu itu nggak sama kayak anak sekarang yang udah pinter-pinter. Ya. Umur 1 tahun, 2 tahun anak sekarang tuh udah paham ini ibunya, Udah ngerti udah gitu. paham, udah ngerti. Ini emang kalau kalau ditanya orang momen apa yang paling diingat bersama ibu, nggak ada satu momen pun yang Yuni ingat bersama ibu. Wajahnya Juga nggak ingat, nggak ingat umur 3 Umur 3 tahun. tahun. Karena memang bisa dibilang anak dulu itu nggak kayak anak sekarang yang pinternya. Jadi nggak ada satu momen pun yang tersimpan di memori Yuni. Fotonya tapi Gimana saat bersama ibu. Foto ada. Jadi yang cuma ngeliat, oh ternyata begini ya wajah ibuku. Oh ternyata ibuku seperti ini ya mukanya begitu. Cuman momen yang paling diingat itu saat mama mau dimakamkan, Yuni nangis. Yuni bilang jangan tanam mama aku. Terus kakak yang pertama gendong bilang, ayo kita beli es krim. Diajak beli es krim ya anak umur 3 tahun dulu. Ya udah ayo kita beli es krim, senang ketawa. Bis udah nggak ingat ternyata ibunya udah nggak ada, udah nggak bisa dilihat. terus sekarang jadi apa lagi? Sekarang alhamdulillah umur 4 tahun bapak nikah lagi dengan ibu yang alhamdulillah juga baik banget, yang juga mengantarkan Yuni sampai menjadi seorang ibu, yang nemenin Yuni, mengantarkan Yuni jadi seorang ibu. Dan mungkin kalau orang-orang bilang kenapa sih sekarang fokusnya ke anak, Iya. Yuni nggak mau anak Yuni ngerasakan momen seperti Yuni. Aku nggak mau ngerasain kayak anak tuh kurang kasih sayang sama seperti aku. Karena gimana pun baiknya ibu tentu pengen gimana ya rasanya disayang sama ibu sendiri gitu. Pasti pengen ngerasain momen itu. Cuman ya qadarullah Allah lebih sayang sama Mama Yuni ketimbang untuk memperpanjang usianya. Iya. Dan juga sama seperti Kak Asa, ini juga merantau, sejak kuliah merantau tinggal sama kakak, dan sekarang bapak juga sakit-sakitan, sudah mulai tua biasa mungkin ya usia tua ya, orang tua yang udah semakin senja umurnya. Dan alhamdulillah dengan kerja di TVRI yang waktunya juga fleksibel, jadi bisa pulang kampung liatin orang tua, apalagi orang tua juga baru sakit karena kan bapak juga ngidap penyakit asma. Itu kan juga kalau bisa dibilang kalau nggak bisa ngatur nafas dengan baik juga itu penyakit yang kronis gitu. Jadi sekarang cuma berdoa semoga Allah sehatkan semuanya, Allah mudahkan, Allah kasih rezeki untuk bisa terus datang lihat orang tua, dan orang tua juga bisa berkunjung ke sini untuk ngeliatin anak-anaknya, kayak gitu sih untuk ini. Jadi untuk semuanya teman-teman yang ada di rumah, sayangi, jaga orang tuanya selagi masih ada, karena momen-momen bersama orang tua itu nggak akan kalian dapetin lagi ketika orang tua kalian udah nggak ada. Oke, Kak Lis lah. Kalau momen orang tua saya memang dari kecil apa ya dari kecil itu ya dilahirkan oleh orang tua kandung, udah itu udah terima kasih, tapi kita tidak pernah memilih ini ya. Jadi saya kecil, namanya kita orang nggak mampu, waktu itu petani semuanya. Jadi waktu itu orang tua saya pindah dari satu tempat, jadi saya itu dari kecil tuh memang nggak selalu bersama dengan orang tua walaupun orang tua ada, jadi dititipkan ke tempat mbah untuk sekolah. Jadi
banyak sekali hal kalau harus diingat, makanya saya lebih dekat sama Mbah. Karena kenapa? Ya Mbah saya itu hanya penjual tempe. Jadi ketika kita mau makan, nggak ada makanan, yaitu nasi dicampur pisang biar banyak gitu satu keluarga, 12 orang itu anak Mbah tuh ada berapa banyak. Kemudian telur, kalau misalkan orang nanya telur 1 dibagi 5 pernah ngalamin nggak? Pernah kalau saya seperti itu. Pernah nggak makan ya 1 biji dibagi 5 gitu kan, terus nanti kalau digoreng itu dicampur tepung biar banyak kayak gitu. Terus kalau makan nggak ada lauk, bisa kita tangannya dicelupin ke dalam garam nanti dicampur sama nasi. Habis itu makan minyak jelantah untuk lauk, itu rasanya emang nikmat, tapi kalau untuk diulang tidak perlu gitu kan. Jadi dari kecil memang udah mama bapak itu tinggal di kebun, jadi saya dititipin ke orang tua. Jadi ketika libur sekolah nanti saya pulang, terkadang kalau mau kembali ke sekolah ketika orang kaya gitu kan, mereka itu naik bot pancung ya Yun, kalau kita di kampung bot pancung itu untuk orang kaya. Jadi kami itu harus sama bapak itu harus dayung sampan gitu 1 hari 1 malam, ngelewatin sungai yang ya lumayan banyak buaya kalau dibilang ya. Jadi itu Baru bercandain ada buaya. padahal buayanya ada di sini gitu kan. Jadi itu harus bener-bener bapak itu dayung sampan gitu kan, dari 1 hari 1 malam itu berapa jauhnya gitu, karena kita harus hanya untuk membayar 5.000 aja nggak sanggup gitu waktu itu. Terus terkadang kita harus libur itu harus jualan nanas pinggir-pinggir sungai. Nah seperti itu. Terus kami memang sama orang tua, kalau untuk merantau sendiri ya mulai dari 2007 saya merantau ke sini. Orang tua juga jauh, sampai menikah, sampai setelah menikah juga tinggal sama mertua sampai sekarang, karena mertua juga sendiri. Tapi ketika orang berpikir wah hidupmu enak ya gini, alhamdulillah gitu aja. Kadang mereka nggak tahu apa yang sebenarnya kita alami seperti itu. Mulai orang bilang ketika kamu rame di rumah pasti ada yang bantuin. Ketika lahiran anak ya kita kerjakan sendiri semuanya gitu loh. Ketika ada baby blues ya kita ngalamin. Bahkan sampai setelah melahirkan, waktu itu saya juga harus transfusi darah. Bagaimana saya harus bertahan hidup ketika saya itu udah ngalamin kayak di dunia lain, udah ketemu sama mereka yang pakai baju putih semua. Tapi ketika saya mendengarkan tangisan anak, wah aku harus jadi ibu yang kuat gitu loh. Sekuat itu ya. Sekuat itu, harus seperti itu. Makanya saya sama anak itu kayak posesif, karena saya dari kecil itu sama kakak sama apa memang udah dititipin gitu loh. Karena bukan karena orang tua nggak sayang, tapi karena mereka ya memang kurang mampu. Orang tua saya cuman sekolah SR, ketika ngirim uang bulanan itu kondisi kehidupan hanya 70.000, terus pakai tulisan Arab Melayu. Tapi di situ saya belajar bagaimana. Kalau enggak saya nggak akan strong seperti sekarang. Tapi saya nggak pernah ingin menangis gitu loh, jarang. Ketika nangis ya udah saya di pojokan sendiri, udah saya rasakan sendiri seperti itu. Gitu ya. Iya, saya nggak gitu aja gitu Memang sih ceritanya kalau itu. perempuan-perempuan hebat masa kini, ya kan? Wah, Tapi terima kasih untuk orang tua, semua orang tua kita ya. Untuk kalian Untuk semua. pasangan juga. Nah, untuk pasangan juga, karena semuanya sudah punya pasangan. Iya, yang maksudnya bisa support hingga sejauh ini gitu lah ya, bisa support kita. Nggak bisa. Nggak akan kuat, strong ya. Jadi teman curhat kita sekarang itu ya pasangan kita gitu kan. Karena kalau curhat ke orang lain kadang bisa nyampe. Saya ikutan mata sibit. Oke. Oh, minum dulu lagi. Ya, makan dulu lah kuenya. Nah, Oke. tadi kita nangis-nangisan udah, lewat sudah itu ya, struggle-nya kita. Sekarang kita saatnya untuk fun games. Nah, sudah siap ya? Oke. Kita sekarang untuk fun games ini harus berpikir keras dan juga setiap nanti yang bisa menjawab ini akan kita berikan poin 100. Dan Kirain akan diberikan apa gitu ya? Iya, poin 100 nanti untuk Banyak banget hadiahnya- model produsernya. Hah? Tenang, ada Jamet. Nah, Jamet siap-siap untuk mencatat poin-poin dari para presenter kece ini. Ya kan, tapi sebelumnya kita mau dengarkan dulu belnya masing-masing. Ini ciri khasnya masing-masing ya. Nah, contohnya nih kayak gini, misalnya belnya tuh kayak gitu ya. Oke ya. Yaudah, oke. Dari Yuni, belnya Yun. Oke. Cekrek gitu ya. Asa. Lalala.
Kalis. Jangan. Nanti nadanya Nada agak lain nih. Suami Kalis mana suami Kalis? Iya udah ngomong? kuek kuek kuek. Iya dah, kuek kuek kuek. Aman aja. Beza. Be. Oke. QQ. Lalala. Kuek kuek. Be. Oke ya, siap-siap semuanya. Kita mulai dari pertanyaan jangan yang susah-susah. Taren. Ini malam nih soalnya. Oke. Udah setengah 11. Ya udah. Nah, ini kan semuanya para wanita nih di sini, gitu ya. Rabun kan? Gak bisa ngintip ya. Tuh. Rabun. Apa sih yang kalian ketahui tentang emansipasi wanita? Yang bisa jawab langsung belnya. Apa yang diketahui tentang emansipasi? Iya. Ah, Beza. Sebenarnya banyak arti ya. Banyak Cuman arti. yang- Versi pendapat Ya, kamu. menurut Miza emansipasi wanita itu di mana wanita yang nggak bergantung sama laki-laki ya Iya. seperti kita inilah. Independent woman. Ya, Luar biasa sekali, betul sih. Itu juga salah satu yang betul. 100.000. 100.000. Ya, Dipotong oke. pajak. Dipotong pajak. Lalala. Lalala. Oh, oke. Dah. Bisa jawab? Udah habis ya pertanyaan? Udah habis satu pertanyaan satu aja. Bisa ngejawab. Enggak. Oh, Siap-siap. iya, harus siap-siap ya. Lebih semangat lagi dong, bakar lagi. Oke. Oke, ini sama-sama kita untuk cek belnya masing-masing. 1, 2, 3. Kuek 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 kuek. Oke ya, udah siap ya. Siapakah tokoh pahlawan emansipasi wanita? Oh di skip. Ulang. Saya nggak fokus, serius. Oke, siapa tokoh pahlawan emansipasi? Anda dijawab. Ya udah, asal skip ya. Tapi apalah jawabannya apa? Siapa? Kartini. Ya, betul. Jadi ini skip ya pemirsa ya. Jawabannya sudah tahu. Nah, ya udah. 21 April, karena tadi udah tahu kan jawabannya emansipasi wanita adalah R.A. Kartini. 21 April 2024 ini adalah sabar. Apa jawabannya? Tuh, bukan. Selamat memperingati Hari Kartini untuk seluruh wanita di Indonesia. Nah, R.A. Kartini ini kan punya slogannya, bukan, habis gelap terbitlah terang. Pertanyaannya, Apa itu? tanggal 21 April itu apakah hari kelahiran atau wafatnya R.A. Kartini? Kelahiran 21 Kelahiran. April kan? Iya. Kelahirannya. Kelahiran. Iya. Kok bisa kayak gitu? Seberapa persen Anda percaya? Percaya karena diperingati karena itu memang Kartini meninggal di usia 25 tahun. Oke. Tanggal 17 September. Oh, bagus Nah, banget. yang ini lahirnya 21 Ternyata ibu 21 ini memang- April, makanya diperingati setiap tahunnya. Iya, sangat cerdas Gitu. pemirsa. Gimana, sudah dibantu catat? Sudah ya? Sudah sesuai. Kamu Sudah selesai. lahir di tahun 8. Jadi sudah apa jadi banyak Betul juga ya, ada korelasinya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan seputar pemerintahan yang ada di Indonesia. Siap-siap ya? Belum. Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju dimulai menjabat sejak 23 Desember 2020 dan sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya pada 28 September. Saya pamit pemirsa. Tunggu, siapa tadi jawabannya? Hovifa. Bukan. Saya lanjutin ya pertanyaannya. Dia pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya pada 28 September 2010 hingga 28 September 2015 Itu loh yang dan 17 Februari 2016 hingga 23 Desember 2020. Siapakah iya? Ingat. Saat saya tidak akan kasih. Suka marah-marah. Risma hari ini. Risma hari ini, Bu. Pintar semuanya. Betul, pertanyaan ini di skip karena sudah jawab semuanya pemirsa. Jadi Semuanya dapat poin ya. dapat poin. Nah, yang akrab disapa dengan Ibu Risma, beliau lahir di 20 November 1961 dengan nama lengkap Insinyur Hajatri Risma Harini MT. Bener sih, itu juga luar biasa ya. Nah, ini kan semua pahlawan dari anak-anaknya masing-masing, dari orang tuanya masing-masing, dari suaminya juga. Amin ya, calon suami juga. Tuh. Siapakah pahlawan wanita Indonesia pertama?
Wanita Indonesia pertama. Tadi coba. Kan bunyi bel dulu kan? Bunyi aja dulu, jawabnya belakangan ya. Siapa? Ini Marta. Siapa yang ngasih tahu? 400.000. Dia bintang sih. Bukan, kayaknya nggak kayak ini deh. Iya, cek dulu siapa yang ngasih tahu dia nih Q. Marta siapa? Pokoknya dia Marta orang timur. Marta orang timur, betul sekali. Nanti lengkapnya bisa dicari tahu lagi. Namanya adalah Marta Christina Tiahu, pahlawan nasional perempuan pertama yang gugur di medan perang saat bertempur melawan Belanda demi mempertahankan tanah Maluku yang kaya akan hasil bumi. Nah, itu dia tadi. Dan sudah, itu dia. Sabar, itu dia games kita yang pertama. Siapa tadi yang unggul? Siapa? Meza dengan poinnya berapa tadi? 200. Lisaida mendapatkan poin 100. Asa 0. Juni 0. Aduh, sementara yang unggul adalah Meza dan selanjutnya Kayak kita kurang baca sih buku sana. Jangan dong. Itu tuh kayak gitu. Jadi Jangan dong. mama itu udah Tuh. Udah mulai lupa ya. Udah mulai lupa ya. Iya. karena sekali melahirkan berapa Urat saraf putus ya. Oke. Semuanya ini pasti mama pada pegang duit ya. Kalau kemana-mana belanja pegang duit ya. Oke. Nah, pertanyaan bonus karena akan mendapatkan langsung 300 poin yang bisa menjawab. Di mata uang Indonesia, terserah itu mau denominasi tahun berapa gitu ya, atau emisi ya. Emisi tahun berapa dikeluarkan. Pahlawan siapa sajakah yang ada di mata uang negara Indonesia? Juni. Kapiten Patimura. Perempuan loh Mbak. Kenapa pula Kapiten Patimura perempuan? Bisa. Ya. Cutnya Din. Oke. Mata uang berapa? 10.000. Betul. Lagi 3 minimal. Oh iya. Minimal 3. Ada dong. 100.000 enggak. Kan. Oke. Coba. Di uang 2.000. Siapa? Ya, Bantu jawab. Ibu yang pakai konde. boleh nggak sih ngecek duit gitu? Boleh lah kalau ada bawa coba. Kasih gambar gitu. Ya, kalau ada bawa duitnya boleh dicek. 2.000 cowok. Nah, siapa? Cowok. Cowok. 2.000 baru. Iya. Cowok juga ya. Yang duit 500 dulu aja Ki. Itu yang Hah? gini. Gimana? Coy. Coba. Itu cowok juga. Oh. Ini nggak Cowok boleh ya, itu. ini kan ada ibu. Itu penari, Mbak. Nggak ada rupanya. Ada satu lagi. Ada. Yang Dia ada tadi. berapa? 3 ya? Oke, clue-nya adalah pahlawan emansipasi wanita. Era Kartini. Ya udah, kamu aja lah dapat 300 poinnya. Meza lagi. Ya udah ya. Emang ada Tuh. ini di uang berapa? Ada di uang 5 rupiah. Tuh 5 rupiah. Di uang 10.000 juga loh. Nominal 10.000 di tahun 1985. Tuh, kalau Cung Nyadin tadi di 1998. Terus ada Marta juga loh sebenarnya. Aku megang uang ini. Marta di 5.000 emisi tahun 1985. Terus ada Dewi Sartika juga di 5.000 di 1982. Ada Cu Mutia juga di nominal 1.000 juga. Iya, banyak. Cewek. Iya. Kalian mau nggak? Kalian mau? Hah? Yang senyum itu. Yang senyum. Senyum. Oh, itu yang dilihat. Jadi nggak? Oh iya yang merah ya. Para suami ya, tolong istri Anda diberikan uang yang berwarna merah. Dan selanjutnya, siapa lagi yang unggul tadi? Meza lagi. Tepuk tangan lagi untuk Meza. Oke. Kita masih ada di Fun Games. Sekarang kita mau tebak gambar. Kita cek lagi untuk belnya. 1, 2, 3. Saya udah ditelepon suami. Udah loading nih. Yaudah. sekarang saya akan tunjukkan satu gambar dan kalian langsung untuk bunyikan belnya. Gambar yang pertama. Siapakah dia? Mbak Marta. Jangan langsung jawab lah Mbak. Kayak Oh gitu ya? gitu dulu. Gimik sedikit lah. Ya, siapakah dia? Ya. Marta. Betul, 100 untuk Neza.
Oke. Yang kedua. Oke. Bukan. Kan bel dulu kan. Iya, bel dulu. Skip. Benar, Cutnya Mutia loh. Cutnya Mutia pemirsa. Cutnya Mutia dari Aceh. Tuh ya. Oke. Mutia, ada nyuk. Iya, yang ketiga. Siapa sih tadi? Kan berantem aja lo berempat. Skip. Enggak. Kartini. Semua tahu tuh. Nama lengkapnya Raden Ajeng Kartini. dari. Jepara. Tuh udah dibantu tuh. Jepara jawabannya. Betul. 100 untuk Yuni. 1 poin ya. Baru 1 poin. Oke. Kamu sudah nyontek kan sore tadi? Nah, yaudah. Ini pemirsa. Siapa nih? Iya, iya. Cunya Din. 100 lagi untuk Neza. Nama Cuknya Din dari Betul. Pokoknya kalau Cut dari Aceh. Kelihatannya yang belajar sejarah ya. Oke. Ini sejarah Oke. Selanjutnya. Mbak Kartika ya. Perbaiki lagi. Masih ada waktu. Siapa ini? Tadi udah hampir benar, tapi salah huruf aja depannya. Kartika. Oke. Pemirsa, nama beliau adalah Raden Dewi Sartika dari Jawa Barat. Nah, ini terkenal karena membuat sekolah istri di Pendopo pada 16 Januari 1994. Oke, next. Anak nangis. Ya. Next anak Selanjutnya. nangis. Siapa? Nggak nampak. Oke, beliau dari Sumatera Barat. Harusnya Uni tahu. Cluenya. Iya. Uni Minya. Oke, siapa? Siapa ini? Siapa yang belum dapat poin? Skip. Iya. Aduh, urut pertamanya ini HR Ra. Siapa? Raden Ajeng. Bukan HR Hajah Rangkayo. Rasu. Ayo Sadunio. Merancak Bano. Enggak, ini Hajah Rangkayo Rasuna Said dari Maninjau Agam Sumatera Barat. Oke, next. Terakhir. Tetot. Oke, belnya dulu karena ini paling mudah. Oke, Yuni. Siapakah dia? Ini udah terlalu banyak sih. Ya udah jawab sama-sama. 1, 2, 3. Puan Mawati, penjahit ini bendera merah putih. Beliau merupakan ibu negara pertama di Indonesia menjahit bendera Sangsaka merah putih. Sudah selesai games kita semua. Ya, semangat selamat untuk kita. Update poinnya. Neza 800 poin. Lisa Ida 200 poin untuk Lisa Ida. Asa Marsita kosong. Oke, Pak telat aja bunyi belnya. Yuni 100. Jadi selamat untuk Neza. Oke. Nah, pemirsa itu dia tadi selesai sudah kita untuk duduk bersembang bersama dengan para presenter yang luar biasa ini dari TVRI Kepulauan Riau dan juga sering warawiri di TVRI Nasional juga ya kan. Sukses terus untuk kegiatannya, tidak hanya sebagai presenter tetapi sebagai seorang pengusaha, wanita karir dan juga pastinya seorang ibu rumah tangga dan istri yang baik luar biasa. Oke, sukses terus kawan-kawan. Nah, satu kata terakhir untuk pemirsa, kata ya, bukan kalimat atau bukan closing statement, kata. Kayak misalnya pemirsa hebat gitu ya, atau pemirsa keren gitu ya. 1, 2, 3, Yuni. Teruslah tumbuh. Oh, kata. Oh ya, dua kata lah, kata nggak apa-apa. Teruslah tumbuh. Kalimat lah, boleh lah, kalimat lah. Nggak konsen ya saya. Kata atau kalimat lah ya. Kata atau kalimat. Asa. Juga nggak banyak-banyak. Iya. Satu kata aja. Pemirsa menyala. Menyala. yang lagi Terus tumbuh ya. Tumbuh, pemirsa tumbuh. Lisa Ida. Percaya diri. Percaya diri, pemirsa percaya diri. Neza.
Teruslah bersinar. Oke, untuk kalian juga teruslah berkarya. Dan terima kasih juga pemirsa yang telah menyaksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Dan saksikan terus podcast kita di Duduk Besembang. Dan bisa juga Anda saksikan di YouTube channel TVRI Kepri. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan juga share. Ikuti juga akun sosial media kami di Instagram, Facebook, Twitter, atau X, TVRI Kepri. Baiklah, jangan undang kami juga untuk kegiatan-kegiatan kalian off-air di luar sana. Dan sampai jumpa.